Layaknya makhluk hidup lain, tanaman memerlukan nutrisi untuk tumbuh dengan baik. Nutrisi ini salah satunya diperoleh dari pupuk. Pupuk adalah suatu bahan yang mengandung satu atau lebih unsur hara atau nutrisi bagi tanaman untuk menopang tumbuh dan berkembangnya tanaman. Secara umum, pupuk berfungsi sebagai sumber zat hara untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman dan memperbaiki struktur tanah. Dalam praktek sehari-hari, pupuk biasanya dikelompokkan berdasarkan sumber bahan, bentuk fisik, atau berdasarkan kandungannya. Berdasarkan sumber bahan, pupuk dikelompokkan menjadi dua, yaitu pupuk kimia dan pupuk organik. Pupuk kimia adalah pupuk buatan pabrik yang memiliki kandungan zat yang jelas, sedangkan pupuk organik berasal dari bahan yang mengandung unsur hara yang mudah lapuk seperti kotoran hewan, sisa sayuran, serasa dedaunan, dan sekam padi. Pupuk dibedakan menjadi pupuk padat dan pupuk cair. Sedangkan berdasarkan kandungannya, pupuk dikelompokkan menjadi pupuk tunggal dan pupuk majemuk. Untuk hasil yang maksimal, penggunaan pupuk kimia dan pupuk organik sebaiknya dikombinasikan dengan seimbang. Namun kini sering ditemui petani terlalu bergantung kepada pupuk kimia. Selain menambah pengeluaran bagi petani, penggunaan pupuk kimia yang berlebihan dapat membuat struktur tanah menjadi keras, menyebabkan nutrisi tidak dapat terserap oleh tanaman, mengurangi organisme yang menyuburkan tanah, bahkan menyebabkan tanaman menjadi keracunan dan akhirnya mati. Banyak petani beranggapan bahwa membuat pupuk organik memberatkan karena membutuhkan waktu, tenaga, dan prosesnya rumit. Padahal, prosesnya tidak serumit yang dibayangkan. Dengan mengikuti panduan, maka petani dapat membuat pupuk organik secara mandiri. Saya Azila Novera, CPNS Dinas Pertanian dan Keperkebunan Kabupaten Sintang yang bertugas sebagai penyuluh pertanian. Video yang saya buat kali ini tentang pembuatan dan manfaat pupuk organik cair Jagaba. Jagaba adalah jamur menguntungkan yang tumbuh dari bahan fermentasi pati, yaitu bahan air cucian beras atau leri dan juga dari perasan dedak. Jamur Jagaba adalah salah satu sumber organik yang dijadikan pupuk untuk menyuburkan tanaman. Jamur Jagaba umumnya digunakan dalam bentuk pupuk cair yang diaplikasikan ke bagian tanaman. Air leri yang selama ini sering dibuang ternyata bisa memancing sebuah jamur yang disebut dengan jamur Jagaba. Jamur yang mirip dengan karang di laut. Jagaba adalah sebuah singkatan dari jamur keberuntungan abadi. Jagaba ini berisikan mikroorganisme yang luar biasa, dan keberagaman mikroorganisme itu sendiri bergantung dari bahan apa yang kita gunakan dan bagaimana cara kita dalam pembuatannya. Pada video kali ini, kita akan membuat bersama Jagaba yang sangat bagus manfaatnya. Menurut jurnal yang dikeluarkan oleh Balai Tanaman Rempah dan Obat Balitro berjudul Peran Mutu Organisme dalam Mendukung Pertanian Organik, yaitu pengaplikasian mikroorganisme pada tanah pertanian kita dapat menurunkan kandungan bahan kimia pada produk-produk pertanian dan mengurangi pencemaran untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Mikroorganisme sendiri berfungsi sebagai biofertilizer yang dapat mendekomposisi bahan organik menjadi pupuk bagi tanaman. Biostimulan yang dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman dan juga biopestisida yang dapat menekan perkembangan baik hama maupun penyakit. Dan di antara banyak mikroorganisme pertanian, salah satunya yang fenomenal adalah Jagaba. Jagaba merupakan temuan dari seorang petani yang berasal dari Situbondo bernama Aba Junaidi Said yang secara tidak sengaja ketika membuat PR dari akar sereh ternyata ditumbuhi oleh Jagaba. Nah,
Berdasarkan temuan semula itu, maka saya berinisiatif melakukan pembuatan dengan metode yang sama, yaitu menumbuhkan jakaba dengan media dedak dan air cucian beras dengan melakukan perlakuan pengadukan secara merata. Dan ternyata benar, media yang dibuat ditumbuhi oleh jakaba. Jakaba pada dasarnya adalah jamur yang muncul dari air cucian beras. Namun, sayangnya beras yang banyak kita konsumsi saat ini, yang banyak dijual di pasar ataupun supermarket, sudah melalui proses pengelolaan untuk membuatnya lebih putih, lebih bersih. Selain itu, penyebab kegagalannya adalah penggunaan air untuk mencuci beras tersebut. Misalnya, menggunakan air PDAM yang mana air tersebut sedikit mengandung kaporit atau klorin yang dapat menghambat pertumbuhan jamur jakaba. Maka dari itu, jika mencuci beras menggunakan air PDAM, maka sebelum proses pembuatan jamur jakaba, terlebih dahulu didiamkan air cucian beras tersebut selama 6 jam di bawah sinar matahari agar klorin atau kaporitnya menguap, atau bisa juga dilakukan aerasi terlebih dahulu. Dan jika penyebab kegagalannya berasal dari penggunaan beras yang telah melalui pemrosesan sebagaimana tersebut di atas, maka solusinya adalah dengan menambahkan materi yang berasal dari kulit ari beras, yaitu bekatul atau dedak yang halus pada proses pembuatannya. Bahan dan alat yang digunakan antara lain tong atau wadah, kain, pengikat atau karet, air cucian beras, dedak atau bekatul, kardus untuk menutup. Cara pembuatan pupuk organik cair jakaba yaitu yang pertama, siapkan air cucian beras paling tidak sebanyak 3 liter. Gunakanlah air cucian beras yang masih kental atau cucian beras pertama kali. Tuangkan ke dalam wadah yang cukup besar agar sirkulasi oksigen banyak yang bisa masuk. Kedua, tambahkan 1 sendok makan bekatul atau dedak yang fungsinya untuk mengganti nutrisi, yaitu vitamin B kompleks dari kulit ari yang banyak hilang akibat pemrosesan beras. Kemudian aduk hingga merata. Kemudian yang ketiga, setelah tercampur merata, tutup rapat wadah tersebut menggunakan kain agar sirkulasi udara masih tetap bagus, yaitu karena jakaba memerlukan oksigen untuk tumbuh. Dan letakkan di tempat teduh atau gelap dan sejuk, atau lebih mudahnya ditutup dengan menggunakan kardus dan didiamkan selama 2 minggu. Penting untuk diperhatikan, selama penyimpanan 2 minggu jangan dibuka karena spora jakaba sangat sensitif terhadap cahaya. Setelah 2 minggu penyimpanan, biasanya sudah banyak tumbuh jakaba yang mengambang di permukaan air. Bentuknya mirip akar yang baru tumbuh yang bergerombol, dan jika sudah banyak mirip karang di dasar laut. Cara aplikasinya yaitu dengan melarutkan air jakaba dengan air. Adapun dosisnya adalah 400 ml air jakaba untuk setiap 10 liter air. Cara merawat dan memperbanyak jakaba. Jakaba dapat disimpan dalam waktu lama, namun membutuhkan perawatan. Perawatan jakaba ini cukup sederhana dan tidak sulit. Caranya yaitu dengan rutin menambahkan makanan yang baru, yaitu berupa air cucian beras pertama kali yang masih kental. Dan cara penuangannya pun harus dilakukan dengan benar, yaitu dituangkan dari samping atau dinding wadah dan secara perlahan agar tidak merusak koloni jakaba, terutama jakaba yang masih kecil. Dengan diberikannya penyuluhan tentang pupuk organik cair jakaba ini, diharapkan petani memperoleh pengetahuan tentang pupuk organik cair jakaba serta memiliki keterampilan dan kemauan untuk membuat dan mengaplikasikannya secara mandiri.